Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kita kembali akan membahas hal-hal yang akan ditampilkan atau dimunculkan dalam anime Tokyo Revengers episode ke-13 dari sudut pandang manganya. Nah Leo, yo gaslah bahas bocoran Tokyo Revengers episode ke-13. Yos, mari kita melintasi waktu. Di episode sebelumnya atau episode ke-12, kita diperlihatkan momen mengharu biru. Bagaimana seorang Takemichi harus melihat orang yang ia cintai kembali mati. Meskipun dia telah berhasil mengubah masa lalu yang diperkirakan sebagai pemicu kematian Hina. Dan di akhir episode kita melihat bagaimana Takemichi telah membulatkan tekadnya untuk menuju puncak Touman atau Tokyo Manji agar dia bisa menjaga Touman untuk tidak berubah menjadi kelompok atau organisasi gelap dan jahat. Baik, di episode ke-13 kali ini sepertinya akan mengadaptasi manga chapter 34, 35, 36 dan mungkin sebagian chapter 37. Cerita nanti akan dimulai dengan momen upacara pemakaman Tachibana Hinata. Orang tua Hina bersedih atas kematian Hina. Ibunya terlihat menangis. Begitu juga dengan Naoto, sembari bertanya kenapa hal ini bisa terjadi. Di tempat tersebut kita juga bisa melihat Takemichi. Meskipun tidak menangis, kita semua tentu tahu bagaimana perasaan Takemichi saat ini. Air matanya mungkin sudah mengering karena tekadnya untuk menyelamatkan Hina. Dan ketika nanti momen berganti ke kediaman keluarga Tachibana, kita bisa melihat Naoto begitu menyesali apa yang terjadi pada kakaknya dan bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi, padahal dia dan Takemichi sudah memperbaiki semua di masa lalu. Kita juga akan melihat ibu dari Hina menemui Takemichi dan memberikan barang peninggalan Hina yang merupakan benda pemberian Takemichi. Menurut ibunda Hina, benda tersebut atau kalung liontin yang Takemichi berikan pada Hina menjadi benda kesayangan Hina dan Hina sangat menyukai serta memakainya setiap waktu. Ibu Hina juga mengatakan pada Takemichi jika Hinata sangat mencintai Takemichi. Kemudian cerita nanti akan berpindah lagi ke percakapan atau perbincangan Naoto dan Takemichi. Naoto mengatakan jika Sendo Atsushi alias Akun di masa saat itu telah menikah dan memiliki anak. Naoto mengatakan jika keberadaan keluarganya saat ini tidak diketahui dan kemungkinan besar seseorang mengancam keluarganya. Hingga akhirnya Akun menabrak dan membunuh Hina. Naoto bertanya pada Takemichi apakah Akun mengatakan sesuatu sebelum dia meninggal. Takemichi menjawab sama seperti sebelumnya, Akun bekerja untuk Touman. Touman lagi ya, ujar Naoto. Sementara itu, Takemichi memikirkan tentang Hanma yang ada di tempat kejadian perkara, saat kejadian di mana Hina harus kehilangan nyawanya. Kembali ke Naoto, dia merasa jika pada akhirnya dia dan Takemichi tidak bisa merubah apapun. Tidak peduli apapun yang mereka lakukan, semuanya menjadi sia-sia. Mendengar pernyataan Naoto, Takemichi berkata jika apa yang Naoto katakan itu salah. Tidak ada yang berubah setelah dirinya menyelamatkan Draken. Itu menandakan atau berarti jika hal tersebut bukan asal mula Touman berubah menjadi jahat. Dan ketika dirinya melihat Hina mati di depan matanya, saat dia berdiri melihat ke dalam kobaran api, akhirnya dia menyadari satu hal. Mereka harus memperbaiki sumber dari semua masalah ini. Takemichi akan membersihkan Touman. Dan untuk melakukan itu, dia harus menjadi pimpinan Touman di masa lalu. Naoto berkata jika pada awalnya dia penasaran apa yang akan Takemichi katakan. Namun ternyata Takemichi membicarakan suatu hal yang mengada-ngada atau asal-asalan atau sembrono. Karena mungkin menurut Naoto, mustahil seorang Takemichi bisa melakukan hal tersebut. Karena memang dia tak punya kemampuan atau kekuatan untuk melakukan itu. Namun Takemichi kembali membantahnya dan dia berteriak jika dia tidak mengada-ngada atau asal-asalan atau sembrono.
Sambil berlinang air mata, dia menatap Naoto dan mengatakan jika hal tersebut bisa menyelamatkan Hina, maka dia akan melakukan semua hal mengada-ngada atau asal-asalan atau sembrono tersebut. Naoto terdiam dan memandangi mata Takemichi yang memang sudah basah dengan air matanya. Kemudian dia memegang kepalanya dan berkata, jika ide tersebut tidak realistis atau tidak masuk akal, namun terima kasih, ujar Naoto. Keduanya kemudian melanjutkan perbincangannya di dalam rumah. Takemichi menyatakan jika tidak ada celah bagi Kisaki Teta untuk bergabung dengan Touman selama Maiki dan Draken ada di Touman, dan tidak mungkin Touman rusak dan menjadi jahat jika Draken masih hidup. Mendengar pernyataan Takemichi, Naoto punya ide. Bagaimana jika mereka mencari keberadaan Ryuguji Ken alias Draken sekarang untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi mereka. Kemudian di tanggal 20 Oktober tahun 2017, Naoto dan Takemichi mengunjungi sebuah penjara. Takemichi bertanya-tanya kenapa dan ada urusan apa mereka ke tempat tersebut. Aku mencarinya, ujar Naoto. Ryuguji Ken alias Draken saat ini adalah seorang terpidana mati, ujar Naoto. Kemudian setelah itu, seseorang yang tinggi besar dengan tato khasnya muncul di hadapan Takemichi. Yap, Draken saat ini ada di hadapan Takemichi. Takemichi hanya terperangah dan terdiam. Draken tersenyum dan berkata, sudah lama Takemichi, aku senang kau baik-baik saja. Kita bisa melihat adanya perbedaan Draken saat ini karena rambut khasnya telah dicukur habis. Karena saat ini dia adalah seorang narapidana dengan status hukuman mati karena sebuah kasus pembunuhan di masa lalu. Jadi wajar jika rambutnya dicukur habis. Naoto memperkenalkan dirinya pada Draken, dan Takemichi menambahkan jika Naoto adalah orang yang membantunya untuk bisa datang dan bertemu dengan Draken. Kemudian Draken bertanya apa yang Takemichi perlukan atau butuhkan. Takemichi mengatakan jika dia tidak tahu jika Draken membunuh seseorang dan dihukum mati. Dia bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa bisa Draken membunuh seseorang dan mengapa Touman bisa menjadi seperti saat ini. Mendengar pertanyaan Takemichi, Draken berkata jika dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. Fakta bahwa dirinya ditempatkan di tempat tersebut atau penjara adalah konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Keadaan Touman saat ini semua adalah karena kesalahannya, karena Draken tidak bisa menghentikan dia. Takemichi hanya terdiam saat mendengar apa yang Draken katakan, sementara Naoto bertanya tentang dia yang dimaksud oleh Draken. Setelah itu, Draken kembali mengingat perasaan bahagianya saat masa remaja bersama Touman. Touman adalah segalanya bagi Draken, dan jika dia punya kesempatan mengulang hidupnya lagi, dia ingin melakukan semuanya persis seperti masa lalu, dan Draken tidak punya penyesalan akan itu. Draken tetaplah Draken, ujar Takemichi. Dia tidak berubah sedikit pun. Setelah itu, tiba-tiba Draken menundukkan wajahnya. Dia berkata dengan penuh penyesalan jika dia bisa melakukannya lagi atau kembali ke masa lalu. Ada sesuatu yang harus dia lakukan, yaitu membunuh Kisaki, ujarnya dengan wajah penuh amarah. Mendengar itu, Takemichi sangat terkejut. Maksudmu Kisaki yang itu, ujarnya yang kemudian bangkit dari tempat duduknya. Belum sempat menjelaskan, waktu berkunjung habis. Draken harus kembali ke sel tahanannya. Sambil melangkah pergi, Draken mengingatkan Takemichi untuk pergi dari Tokyo. Mereka mencoba membunuhmu kan? Itulah mengapa kau datang menemuiku. Bagi Kisaki, membunuh seseorang itu seperti menepuk lalat, ujarnya. Dan sebelum Draken hilang dari pandangannya, Takemichi berteriak, "Tunggu sebentar, kenapa? Kenapa mereka mencoba membunuhku?" ujar Takemichi. Lalu Draken berkata jika Kisaki mengagumi Maiki, namun dalam kedipan mata, kekaguman itu berubah menjadi kebencian. Kisaki ingin merebut semua yang Maiki miliki. Naoto dan Takemichi kembali hanya terdiam.
dan Draken kembali ke sel tahanan. Dia teringat masa kelamnya bersama Kisaki Teta. Kemudian dia menatap ke atas, melihat seekor elang yang terbang bebas di cakrawala. Berpindah ke tempat lain di waktu setelahnya, Takemichi dan Naoto kembali membahas masalah serta informasi yang telah mereka dapatkan. Naoto menjelaskan siapa Kisaki Teta. Kisaki Teta adalah presiden sementara, salah satu orang penting di Tokyo Manji atau Touman. Dan sepertinya dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian terus-menerus kakaknya atau Tachibana Hinata. Takemichi kembali mengatakan keinginannya karena hanya itu satu-satunya pilihan. Dia akan menjadi pimpinan Touman karena dengan begitu dia bisa menghentikan Kisaki dan juga melindungi Draken, Maiki, serta Hina. Semua yang telah mereka lakukan saat ini sia-sia. Untuk itu kali ini mereka harus mengatasi akar permasalahannya, yaitu Touman, ujar Takemichi. Takemichi mengatakan jika dia sudah memikirkannya, langkah pertama, dia akan menjadi kapten Touman dengan mengincar posisi kosong yang ditinggalkan Pachin karena menjalani hukuman pidananya. Naoto mengatakan jika itu adalah rencana yang nekat, ya, jika kita berkaca karena orang yang akan melakukannya adalah seorang Takemichi. Namun, kembali Takemichi menegaskan keteguhan hati dan kebulatan tekadnya. Dia mengatakan jika dia bukan seorang penyihir, sehingga inilah yang bisa dia lakukan. Kemudian setelah itu keduanya memulai proses melompat waktu yang akan dilakukan Takemichi. Keduanya berjabat tangan, dan dalam bayangan saat dia melintasi waktu, kembali ke masa lalu beberapa hal yang harus diingat Takemichi sebagai pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Pertama, kenapa dia mencampakkan Hina? Yang kedua, kenapa Hanma ada di tempat kejadian Hina terbunuh? Yang ketiga, kenapa Draken dijatuhi hukuman mati? Dan yang keempat, siapa Kisaki Teta? Dan kenapa dia membenci Maiki? Dan saat ini, Takemichi telah kembali ke masa lalu. Dia berada di sebuah pemandian air panas bersama Maiki dan Draken. Dan setelah itu, mereka menghadiri sebuah pertemuan Touman, tepatnya ke pelantikan kapten baru, skuad atau divisi ketiga. Disinilah Draken berteriak sebagai tanda dimulainya acara pelantikan kapten divisi ketiga. Lalu setelahnya, Maiki berteriak meminta kapten baru skuad atau divisi ketiga untuk maju ke depan. Dan orang tersebut mengagetkan Takemichi karena saat dia melangkah ke depan dan kemudian duduk di hadapan Maiki, dia diperkenalkan sebagai kapten baru skuad atau divisi ketiga Tokyo Manji, Kisaki Teta. Seperti itulah kira-kira Leo, gambaran episode ke-13 yang nanti akan rilis. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.